Gacor, gacor abis, anjay. Halo teman-teman, kita kembali lagi ke SP Gacor. SP Gacor. Hai, sudut paradis gitu. Anjay. Aduh, jelasin kali dulu dong SP Gacor apa itu. SP Gacor ya? SP Gacor apa, Val? Jadi Yoi. apa namanya? Warga biar Grand Canyon. pemirsa tuh lebih Ya. paham mendalami. Warga Grand Canyon itu punya inisiatif bikin podcast sendiri Yo. gitu kan. Sesuai ininya GC Pak, gerak cepat. Gerak cepat. Jadi Sudut gacor. namanya Sudut Paradise. SP itu Sudut Paradise. Sudut Paradise. Gacor itu gacor apa kalau di Gacor itu pokoknya kesit lah. Bahasa Kesit. sekarang lah. Bahasa tren anak muda sekarang. Iya. Jadi narasumber kita ini yang berkaitan sama Grand Canyon kan. Ya, mana aja, yang penting ada di sudut paradis gitu kan. Intinya buat ya rame-rame, buat saran masukan, kritikan ya kan, supaya kita bisa lebih nyaman, lebih maju. Nah, gitu. kebetulan kali ini episode ini ada Mas Bro kita. Iya. Siapa itu? Sesepuh. Sesepuh kita ya. Coba dikenalkan dulu. Senior. Pak Bro. Senior udah mau expired gitu. Jenggotnya hampir sama ini Asik. Ini gue 3 meter, dia 5 meter. Senior nih. Dia kemarin bilang, gue mau panjangin jenggot 5 meter. Oh, gue udah duluan setengah meter. Cuma gue putih. Pak Marno. Inilah, wah. Beliau nih Pak Marno nih sesepuh pada waktu pembangunan Justru ya. dari pembangunan di Paradis Serpong City ini kan, Iya. terutama di Grand Canyon ini. Kebetulan Pak Marno ini hari ini habis jalan-jalan apa siapa tadi, Pak? Anak pantai. Dia lagi jadi anak pantai nih. Oh, jadi anak pantai ya? Iya, mampir ke base camp ini. Hampir ke base camp BSM, tadi. Semalam sebenarnya semalam udah Dari malam ini. malam. Coba Pak Marno, gimana dulu apa namanya Paradis Serpong City ini bisa berdiri, bisa seperti ini sampai Grand Canyon kayak gini sekarang, waduh ramai sekali nih, nyaman ini. Iya. Gimana itu? Berkembang sampai sekarang ya. Iya. Wah, pokoknya Paradis tuh keren, top banget dah. Ya. Jadi memang semua nggak lepas dari situasi ekonomi negara gitu ya. iya. Kita pernah waktu itu bangun wilayah sini tuh tahun-tahun 90-an gitu ya. 90-an ya? 90-an. Terus tahun 98 itu ada Quizmon. Nah, itu kita vakum dulu tuh. Vakum dulu kurang lebih 80 tahun ya kalau nggak salah ya. Sebelum diambil Habis Serpong City Paradise ganti nama. Habis itu lanjut lagi dah. Iya. Lanjut lagi bangun klaster demi klaster sampai akhirnya ke Grand Canyon. Ya sampai saya pada deket nih sama bro-bro ini. Iya. Tapi luar biasa di Paradis Serpong City ini. Saya itu tahun 90-an itu mau jalan ke sini itu males dulu. Males ya. Iya, karena posisinya masih sepi semua. Jin buang anak. Orang bilang tuh jin buang anak Jin buang itu anak di ya sini. dulu ya. Dulu kan Paradis Oh, belum Serpong lahir City tuh itu Belum ada ya? iya, jalurnya kan emang Pamulang dulu. Pamulang itu udah jalannya Gua jelek. 91 udah di sini gua ada. 91 udah di sini? Udah di PT ini. Oh, berarti udah hampir berapa desa aja ya? 92-an deh kalau nggak Progress salah. berarti tuh. namanya, Progress. PT Super Progress. Super Progress. Subur apa super? Super. Oh, awalnya super. Induknya Super Progress. Oh, Super Tiga, Nah, empat jadi tiga nanti ya? di Ciputat jadi Indo Tangkas Progress, di sini Subur Progress gitu. Wah, awal karirnya itu di Super Progress ini sebagai apa, Pak Awan? Di Sunter saya memulai dari QS. Oh, di QC. Iya. QC. Jadi saya bagian hitung-hitung volume, anggaran segala macam tetek bengek lah. Oh, dari Jadi, teknik sipil berarti ya? Dari teknik sipil. Teknik sipil, oh keren. Wah, keren, cocok keren. nih. Cocok, Sama cocok. Arif. cocok. Nah, akhirnya dari situ terus berapa tahun kemudian, berapa dekade kemudian baru ke posisi ini ya? Jadi merangkak dari staff terus jadi kepala QS, dari kepala QS berkembang lagi jadi manajer proyek. Waktu itu kita di Sunter dulu. Nah, di Sunter. Nah, pada saat tahun 2010-an kalau nggak salah di sini mau diaktifin lagi tuh.
2000-an ya. 2010 kalau nggak salah ya. 2010 mau diaktifin lagi, saya diberangkatin sini. Gitu. Waktu bangun apa dulu tuh berangkatin ke sini dulu tuh? Berangkatan ke sini tuh saya mulai dari Bisa satu ya. blok G. Oh, blok G. Iya. Dari blok G. Blok G itu kan waktu itu terhentinya di situ tuh. Di situ. Nah, akhirnya kita bangun lagi di dalam klaster itu sampai habis. Tapi rasa mala sudah ada, rasa mala. Rasa Mala udah dari Udah awal. ada duluan ya. Yang tua tuh Rasa Mala, terus yang Cendana. blok G, Cendana. Cendana. Oh, yang tua rasa Terus malah baru Cendana blok, ya. blok G itu tua nih tiga klaster ini. Udah habis itu berkembang terus tuh. Sampai akhirnya terakhir karena klaster udah juga banyak, warga udah banyak, udah perlu ada kebutuhan seperti mall gitu Oh iya, kan. baru Akhirnya mall. dibangun mall. Oh iya. Tapi dulu apa? Pada waktu jalan masuk ke Serpong Paradis itu saya pernah lewat dulu tahun berapa ya, tahun dia 90-an lah ya Iya. itu ya. Itu kayaknya masih banjir itu Iya. dulu di situ. Jadi itu kan posisinya memang rendah ya, Heeh. di situ rendah. Terus itu sodetannya ke arah mana itu sodetannya? Nyebrang. Nyebrang ya? Iya, nyebrang. nyebrang. Oh, ketemunya Serpong Jaya juga ya? Iya, pokoknya ke sana aja terus tuh nyebrang. Persis nyebrang ngikutin ini lurus aja. Iya, iya. Sama Kali Tapi, Angke. nah, Ada Kali Angke kan. Kali Angke yang itu ya, yang Pamulang. apa panorama ya? Kok panorama? Iya, panorama ngeliat ini kan. Heeh. Dulu katanya ini Grand Canyon posisi tanahnya itu agak tinggi ya? Atau Tinggi. gimana? Atau sawah atau apa? Yang gue tahu sih tinggi karena Summerland bukit kan. kita di sini tuh rata-rata tanah asli semua ya. Oh, tanah asli semua ya? Tanah asli. Jadi cuma istilahnya cut and fill aja gitu. Bukan yang dari rawa atau Iya, sawah. iya. Oh, bukan ya? Ada bukit, ada kayak kebun-kebun gitu ya. Iya. Tapi bukan sawah ya? Bukan sawah-sawah. Ya? Ya pokoknya kebun-kebun aja lah gitu lah modelnya. Jadi lebih banyak cut and fill-nya ya. Dari bukit di cut, di fill yang posisi-posisi Iya. rendah itu ya. Ya, Sama di Gunung Sindur juga begitu. Gunung Sindur tuh aslinya begini-begini. Udah Oh. cut and fill dibentuk nyesuaiin arsitekturnya. Iya, iya, iya. Tapi kalau Pak Marno yang ngurus semua itu ya? Tim lah, bukan saya. Maksudnya, Saya di belakangnya. Ini nih Om satu nih. Tapi dulu ada ide, kan sekarang ini ikonnya Serpong Paradis itu kan karena ada mall ya, Iya. jadi dari mana-mana itu mall sehingga ratingnya Serpong Paradis itu yang di sini itu naiknya melesat. jadi melesat itu gara-gara mall. Itu idenya dulu seperti apa, kayak apa itu dulu bisa dibangun mall dulu, padahal Iya. kalau dari konsepnya di situ kan bukan mall ya di situ ya. Iya, ya tentunya kan kalau namanya developer itu kan berkembang ya. Berkembang itu pemikiran tuh bisa jadi apa namanya di sini rencananya ini, di sini ini, tapi perkembangan zaman kan membutuhkan penyesuaian gitu. Nah, dari situ akhirnya ya udah. Itu lahan, kebetulan juga di depan, warga udah banyak, udah dibangun mall gitu. marketingnya lebih bagus juga. Ada perumahan yang punya mall. Iya. Satu-satunya kalau nggak Iya. salah di Tangsel, perumahan punya mall. Iya. Kebetulan Enggak dong. sebenarnya waktu itu juga Bukan di Tangsel, di apa? Area kita masuknya Serpong Selatan. Serpong Serpong Selatan, daerah Serpong Selatan. Gitu. Oke, Serpong Selatan Kalau yang Tang punya- City itu juga ada mall, Mall, di sininya juga ada perumahan juga Tang City. Iya. Banyak sini mah. Nah, waktu dulu itu sebenarnya agak ini juga ya, karena masa-masa itu mall-mall di sekitaran sini pada tutup kan, bangkrut kan. iya. Nah, itu perlu pemikiran yang Betul, betul. ekstra keras itu. terobosan banget ya. Iya. Ini bener cocok apa kagak gitu kan. Tapi itu daya tarik itu, daya tarik itu. Tapi Sehingga dia ya, datang ke mall, dia ngelihat posisi perumahannya rapi, orang cenderung Iya. ke sini. Dan memang rame terus ya. Ramai terus. Jadi memang karena konsep mall ini kan dibikin itu beda dengan yang lain-lain. Betul, Jadi ini betul. kan udah seperti ke outdoor, ya kan outdoor. Terus kita Semi banyak indoor, semi outdoor ya. dibanyakin Kuliner. tanaman-tanaman, Terus kuliner. gitu. Ini Jadi akhirnya ya ini kubik.
Jadi teman-teman kalau datang ke sini banyak Nyaman ya. banyak orang, banyak kawan gitu yang datang gitu. Janjiannya jangan di rumah deh Di situ ya. Lebih banyak kan. Nanti ada lagi kan mau bikin tempat ini kan, kuliner kan, depan mall The Walk namanya. Wow, oh iya yang lahan kosong itu ya? Iya. Yang Oh, yang Dreamland. depannya itu, Iya, sampingnya Dreamland. Dreamland itu rencana buat ini ya, kuliner ya itu. Kuliner gitu. Iya, sekarang lagi di clearing-clearing Eranya gitu. kan memang kuliner tuh jadi daya tarik sekarang kan ya. Jadi Rumah contoh tetap ada apa? Nggak ada. Apa? ada kan sekarang malah lagi di Pugar tuh. Oh, dipugar doang bukan dihancurin ya? Enggak, bukan dihancurin. Itu dipugar, di apa bikin apa Model penampakan baru. Model baru. Udah kayak mistis. Yang Paradise 2 itu ada mallnya juga nggak? Rencana? Itu pasti ada. Oh pasti ada. Pasti Paradise Di 2 ya? sono malah tempat ibadah semua agama tuh Oh. rencana ada di Ada satu semua. komplek. Wah keren. Itu dibikin di satu area gitu loh. Ya, terus nanti ya sekolah-sekolah itu juga banyak sana. Canggih. Gunung Sindur. Ini Om ini udah pernah Al-Azhar. jalan-jalan sono sama saya. Satu lagi rumah sakitnya harus ada nih. Iya. Kan? Ada kan progres di sini rencana. Rencana Jadi ya, masih Makanya tergantung perkembangan ini kan. Iya, iya, di sini. Kalau lahan kita mah ada. Itu kan dari Kerja sama mungkin ya. belakang mall ke sana enggak. Kita kan punya Bisa rumah grup. sakit itu. sendiri. Oh, berarti itu lahan yang sakit. dari belakang pom bensin. Pom bensin itu masih punya kita. Terus sama yang mana itu ya? Pertukuan-pertukuan itu di belakang itu udah punyaan Iya. progres semua Iya. ya. Oh. Sampai ke jalan yang dari perapatan Victor ke apa? Ke Pasar Jengkol itu nyampe ke bibir-bibir sana tuh. Oh, itu masih punyaan Iya, udah iya, punya iya, progres iya. semua ya. Iya. Terus perkampungannya? Kalau yang perkampungan udah dibebasin? Perkampungan kalau yang masih ada ya itu belum. Belum. Perumahan. Cuma untuk bank land itu masih sangat luas. Masih ya. Perumahan yang punya fasilitas kesehatan dan pendidikan itu keren. Iya. Harusnya memang progres ke arah sana gitu. Iya. Betul. nanti bentar lagi ruko juga ada klinik nanti. Nah, Pasti ada aja klinik. Pasti ada. makin nyaman dah di sini kita ya. Apalagi diadain klinik anti tua. Aduh, ini nih. Ini. Keren. Tempat refleksinya ada, refleksi beneran ya. Emang Jadi kayak kita- Pak Bro. Kita yang udah usia makin lama kan makin ke atas jadi Nah. direhab terus kan. Iya Wah, betul. Makanya gitu. sekarang manjangin ini ya. Tapi yang gue lihat Pak Marno ini kayak santai banget, Iya. slow. Regimen. Itu dia, makanya semalam ngabarin mau ke rumah besok. Wah, dengan senang hati nih Iya. disamperin King nih kita. Iya. Cuman King nggak Bim lengkap disamperin ya kan. King nih. Malam mau mampir, dia masih main bola kan. Wih, Yo, lu masih iya. suka main bola juga? Enggak. Gua. Oh, kirain. Kalau saya sekarang cuma jalan kaki aja. jalan Jadi kaki. aktivitasnya Pak Marno ini dia seminggu di sini, daerah sini untuk melihat progres dan 5 lain-lain. hari lah, 5 hari. 5 hari ya? Ah, Baru ke rumah ya. iya. Coba diceritain sedikit tuh gimana. Perjalanan hidup. Bekasi, Tangsel. Tapi yang gue lihat di konten-kontennya banyak ya kayak santai gitu kan, featuring anaknya main Iya. gitar gitu. Iya, Jadi soalnya dia luangin waktu banget tuh ketika Jumat Sabtu Minggu ya Iya, iya. untuk sama keluarga gitu. Hmm. Tapi kalau Senin sampai Kamis itu dia ada di sini ya. Iya. Jadi saya tugas negara. dari Senin sampai Jumat itu saya menunaikan tugas fardu ain gitu. Waduh, Fardu ain. ain. Waduh. Kalau udah, kata udah Ustadz- dalam nih kalau sudah fardu ain. Kalau kata Ustadz ini kan fardu ainnya adalah mencarikan rezeki buat anak istri ya. Iya. Nah, itu kewajiban kan. Wajib. Nah, setelah Jumat pulang, ya udah Sabtu pagi biasanya saya jalan kaki sama istri. Sama nyetor juga sama istri gitu, nyetor jadi- duit maksudnya. Wajib itu wajib. Jalan pagi sama istri ya. Iya. Saya usahain setiap Sabtu pagi, Minggu pagi, dan itu ada di IG saya. Wah, pantesan bercahaya mulu ya, sehat, seger gitu kan. Jiwanya jiwa muda. Ini yang ngikutin IG saya terus. Tadi aja pas kesini kenapa bercahaya nih rumah? Oh ada Pak Marno. Asik. Keren. Jadi kalau yang saya kenal di sini nih ya, dari progres itu salah satunya itu hampir orang-orang progres itu tidak
akrab dengan warga yang sudah di ini ya. Ini lain dengan Pak Marno ini. Kok bisa akrab, bisa dikenal gitu. Itu tipnya apa itu? Tipnya sebenarnya apa ya, kalau kita bilang kita hidup enjoy aja. Enjoy gitu. Enjoy, nikmatin, ya kita slow ya. Jadi kita bisa berkawan kemana aja. Iya. Jadi kita dimana kita berpijak gitu kan, nah disitulah kita sebisa mungkin menanam kebaikan, menanam keakraban. Ya salah satu untuk banyak berteman lah. Iya, kayak begini kan saya bisa silaturahmi ke sini walaupun udah lama nggak tugas di sini gitu kan. Itulah. Kunjung nggak ada yang komplain ya. Iya. Berkunjung. Kalau dulu nanganin di sini berkaitannya dengan komplain terus. Kalau sekarang Gua nggak pernah komplain ya. silaturahmi. Iya, komplain. soalnya kan kebanyakan itu orang-orang developer itu kan jarang lah Jarang, itu ya. berkumpul sama Iya. warga. Eksklusif itu kan, lah. eksklusif lah. Bentrok Ini, sama customer kalau Pak Marno ini kan beda. itu Tapi kan. ini berkat Pak Bro juga, Iya. Pak Eko juga. Pak Eko ini juga sosoknya juga ya Siluman. perkawanan. Iya. Siluman, sosoknya siluman. Makanya itu style kita emang adanya di frekuensi itu. Itu ya, iya. Nah kebetulan kan frekuensinya ketemu nama Sama, channelnya sama. channelnya sama Oh, nih. ada channelnya ya. Iya, Jadi iya. nyambung Jadi gitu nyambung, kita kan apa-apa perlu yang satu frekuensi baru. Kalau enggak konslet Iya. terus. ya. Jadi bisa pertama sama Pak Eko ini ya karena satu frekuensi tadi ya Iya. gitu. Jangan-jangan Jadi frekuensinya kita kalau udah Reggae. ngumpul, kalau udah ngumpul kan bicaranya ya nggak melulu tentang yang serius. Iya, betul. Kayak begini kan kita kumpul-kumpul. Iya. Iya. ya, Tapi kalau token bunyi bisa komplain ke progres. Itu malu. SP gacor, gacor abis. Anjay.